Ya, lalu bagaimana sebenarnya penentuan hilal 1 Syawal ini? Kami sudah bersama dengan Bapak Ma'rufin Sudibyo dari Lembaga Falakia PBNU. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, ini kan kita juga sambil menantikan ya jalannya sidang isbat yang nanti juga akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau bicara soal jalannya sidang isbat kali ini, apakah nanti prediksinya sama, nanti akan ditetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah serentak bersama dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan terlebih dahulu besok akan menjadi 1 Syawal 1445 Hijriah. Anda melihatnya seperti apa? Jelas itu bagian dari keputusan Menteri Agama ya. Secara formal kami tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan itu. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa terkait dengan penetapan awal bulan Hijriah, terutama dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, ini memang di Indonesia tradisinya dilaksanakan dan menggunakan Ru'yatul Hilal. Walaupun kami di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kita sudah mentradisikan sejak tahun 2006 supaya kita setiap awal bulan Hijriah itu tetap Ru'yat Hilal tanpa mengecualikan bulan-bulan yang lain. Sehingga dari tahun 2006 kita sudah membuat semacam konsensus bersama bahwa selama sepanjang setiap tahun, selama 12 bulan, itu semuanya ditetapkan atas Ru'yatul Hilal. Nah, terkait dengan cara penetapan Idul Fitri, terus kemudian cara penetapan awal Ramadan, dan kemudian cara penetapan nanti Idul Adha gitu ya. Nah, sekitar 2 bulan lagi, ini semuanya adalah kalau dalam konteks keberagaman di Indonesia, itu mayoritas memang menyepakati bahwa itu menjadi kewenangan dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa otoritas ini memiliki sebuah hak yang disebut sebagai hak ikhbar, atau bukan hak ikhbar tapi hak isbat. Hak isbat itu adalah hak untuk menetapkan bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriah, bagaimana cara memutuskan awal bulan Hijriah, terutama adalah bulan-bulan yang dianggap penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Sementara organisasi kemasyarakatan Islam seperti kami dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari beberapa ormas Islam yang lain, itu memiliki apa yang disebut sebagai hak ikhbar. Ikhbar adalah cara kita untuk mengumumkan apa yang diputuskan Menteri Agama kepada masyarakat luas pada umumnya, dan wabil khusus secara spesifik kepada jamaah dan anggota dari ormas tersebut. Ya, terkait dengan apakah besok sudah Idul Fitri atau belum, kalau kami sebagai ahli falak kita sudah tahu. Nah, cuma memang secara etis itu kami tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasikan terlebih dahulu ya. Hanya memang kalau memang menjadi sebuah kesepakatan bersama adalah bahwa kita menentukan awal bulan Hijriah itu memiliki pedoman-pedoman yang bersama, pedoman-pedoman dasar yang sama. Jadi apakah itu sudah terru'yah atau belum? Jika nanti kemudian tidak terlihat, itu ada implementasinya. Implementasinya ada 2 cabang. Bisa kemudian ditetapkan bahwa Idul Fitri itu diundur, dinyatakan bahwa jatuh pada hari Kamis misalnya, atau kemudian bisa nanti ditetapkan bahwa tetap jatuh pada hari Rabu dengan pertimbangan khusus yang sangat spesifik. Oke, begitu Mbak. Tapi saya ingin minta tanggapannya terlebih dahulu mengenai penetapan 1 Ramadan yang kalau kita lihat antara pemerintah dengan Muhammadiyah ini ada perbedaan. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah dengan ditetapkannya 1 Ramadan yang berbeda antara keduanya ini bersama dengan adanya potensi penetapan 1 Syawal ini kemungkinan akan dilakukan serentak, apa sih yang sebetulnya terjadi sehingga ada perbedaan ini? Kalau saat ini perbedaan itu lebih berakar pada yang pertama adalah terkait dengan kriteria. Jadi untuk menetapkan sebuah awal bulan Hijriah, kita kan memang awalnya itu melakukan perhitungan terlebih dahulu, menggunakan pendataan terlebih dahulu. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sistem sehingga kita akan memperoleh perkiraan kira-kira pada tanggal ini, pada jam sekian ketika waktu maghrib, kita menyebutnya waktu maghrib atau waktu matahari terbenam, itu ketika matahari yang tepat terbenam, hilalnya sudah ada di atas matahari atau tidak. Di atas matahari artinya kalau dalam bahasa kami di ilmu falak itu di atas ufuk, di atas horizon. Horizon ini pertemuan antara, kalau kita ke pantai, antara laut dengan langit. Ya, garisnya mendatar seperti itu. Nah, dari data-data tersebut kemudian baru kita akan bisa menafsirkan. Dan kemudian dikompromikan dengan apa yang diperoleh dari hasil ru'yah. Nah, di sini di Indonesia memang kita memiliki kesepakatan bersama dengan menteri-menteri negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahwa di sana ada satu kesepakatan bersama kita menggunakan pedoman yang sama. Pedoman yang sama itu menggunakan tinggi tertentu dan kemudian menggunakan jarak lengkung atau elongasi tertentu. Nah, ini yang dijadikan pedoman oleh kawasan Asia Tenggara. Hanya kemudian berbeda dengan negara-negara lain tersebut, kalau Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura itu relatif tunggal
artinya di sana keputusan itu dipegang oleh negara dan kemudian tidak ada permasalahan di sana. Nah, kita itu punya semacam, saya menyebutnya sebagai sebuah insidental sejarah, sebagai sebuah kasus di mana dulu kita pernah negara itu menjadikan sebuah penetapan awal bulan itu sebagai sebuah regulasi. Jadi negara berbulan sebagai regulator. Tapi itu kemudian berakhir di tahun 1998 atas kesepakatan kita bersama, sehingga kemudian negara lebih berperan sebagai fasilitator. Hanya memfasilitasi nanti kehendak Ormas A bagaimana, kehendak Ormas B bagaimana, kehendak Ormas C bagaimana. Kalau kemudian dari fasilitasi tersebut ternyata kemudian ada perbedaan dan negara itu tidak ikut campur di sana. Jadi lebih ke, kalau yang kami lihat di Nahdlatul Ulama, negara lebih memfasilitasi bagaimana supaya ini bisa dilakukan dan kemudian yang misalnya mengambil pilihan berbeda juga tetap dilakukan, misalnya dengan penjagaan ataupun dengan hal-hal yang lain yang relevan. Nah, hanya kemudian dalam perkembangannya sekitar 5 tahun terakhir, memang negara mencoba untuk melihat, yang kami lihat di Nahdlatul Ulama, itu negara mencoba untuk tetap berpedoman pada sebuah fakta, pada sebuah perjalanan yang sudah dilakukan sejak dulu, bahwa untuk menyatakan Idul Fitri itu butuh pengumuman yang bisa dipedomani oleh masyarakat luas. Oke. Ya. Pak Ma'rufin, tentu juga saya ingin menggali lebih dalam bagaimana sebetulnya jalannya sidang isbat ini. Kan kalau kita lihat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada seminar posisi hilal, kemudian dilanjutkan ada sidang tertutup dan lain sebagainya. Itu sebetulnya apa yang dilakukan, prosesnya itu seperti apa? Nanti mungkin bisa dijawab di segmen berikutnya. Kami juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa pantauan dari sejumlah titik mengenai pemantauan hilal terutama di wilayah Indonesia Timur. Tapi breaking news, sidang Isbat 1 Syawal 1445 Hijriah harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda.